Jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Ustazah dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dalam kajian webinar mengkaji kitab Taklim Muta'alim karya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Sambil menunggu peserta yang lain bergabung ya, boleh nih untuk Ustadz Ustazah dan teman-teman untuk absen nama dan domisili ya atau kota saat ini ya, untuk menunggu yang lain untuk bergabung. Boleh nih untuk absen di kolom chat. Silakan yang baru bergabung Ustadz Ustazah dan teman-teman untuk absen di kolom chat ya, nama dan asalnya dari mana. Ini ada yang dari Nganjuk nih ya, satu kota nih sama saya. Ada yang dari luar pulau Samarinda, ada yang dari Kendari, jauh nih, ada yang Papua Tengah, dan juga ada yang dari Sulawesi Tenggara. Jauh-jauh ini ya yang bergabung dalam webinar kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah lumayan banyak yang sudah bergabung ya. Masya Allah ya, banyak nih yang dari luar pulau ya. Alhamdulillah. Semoga semangat kita untuk menuntut ilmu hari ini menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat kelak. Amin. Alhamdulillah karena peserta sudah banyak. Sebelum kita mulai kajian atau webinar ini, saya akan membacakan aturan dalam Zoom ini. Baik para peserta sekalian, yang pertama, mohon untuk memute atau mematikan mikrofon selama sesi materi berlangsung, agar tidak mengganggu konsentrasi saat kajian berlangsung dan dapat nanti dinyalakan ketika sesi tanya jawab dilakukan. Yang kedua, dianjurkan untuk para peserta yang tidak berhalangan untuk on cam ya, atau menyalakan kamera, menunjukkan keseriusan dalam mengikuti majelis ilmu pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan buka kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita bisa berkumpul di dalam kajian yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada tema kajian kita hari ini adalah bertemakan kenapa banyak orang pintar hidupnya berantakan. Sebuah topik yang insya Allah sangat kita butuhkan di era atau zaman sekarang ya. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hefni Mubarak MPD, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz Hefni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Insya Allah untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hefni Mubarak MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa asyhidil zalimina bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ala fadil wal kurama, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini di pertemuan pertama ya, kita dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa juga menjadi seorang hamba Allah yang wajib bersyukur atas nikmatnya. Beberapa ulama itu mengatakan, bagaimana sih hakikat bersyukur itu? Ada pertanyaan yang kemudian harus kita pahami bersama, orang itu dikatakan bersyukur itu bagaimana? Nah, beberapa ulama itu mengatakan orang akan dikatakan bersyukur atas nikmat Allah bila mana kita sebagai hamba Allah itu menggunakan nikmat itu, atau nikmat itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru kita disebut dengan syakiron wa abidan. Orang yang benar-benar bersyukur atas nikmat Allah sebagai abidan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kita menerima nikmat Allah itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah, maka disitulah kita memiliki gelar syakiran wa abidan. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan nikmat Allah, tidak hanya sekedar membelanjakan atau menggunakan biasa-biasa saja, tidak. Akan tetapi yang disebut dengan syakiran wa abidan itu adalah manakala ketika kita diberi nikmat oleh Allah, itu menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Sebagaimana malam hari ini, insya Allah ini adalah bagian nikmat yang tak terhingga. Kita diberikan nikmat sehat walafiat, kita diberikan nikmat yang sangat besar, bahkan kita tidak bisa menghitungnya, dan kita gunakan nikmat waktu itu pada malam hari ini untuk bersama-sama ngaji kitab kuning atau ngopeni hati supaya bisa lebih berhati-hati dan senantiasa rendah hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah syukur. Tentu sudah ma'ruf bahwasanya kita akan ditambah oleh nikmat Allah. Betul, dan itu sangat kita yakini. Namun tambahan nikmat itu harus senantiasa menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan bagaimana dengan nikmat Allah yang kita terima lantas kita gunakan ke jalan maksiat, maka pada hakikatnya dia telah kufur terhadap nikmat Allah. Karena kenapa? Menjadikan nikmat Allah itu atau menggunakan nikmat Allah itu ke jalan maksiat, maka inilah yang disebut dengan kufur atas nikmat. Seharusnya menjadikan semakin taat, tapi kalau nikmat itu senantiasa menjadikan banyak bermaksiat, maka pada hakikatnya dia telah kufur atas nikmat Allah. Dan tentu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna adzabi lasyadid? Bahwasanya adab Allah itu sangat pedih. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah atau menggunakan nikmat Allah ke jalan maksiat. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, diberi nikmat sehat, diberi nikmat waktu, terkadang tidak kita gunakan sebaik mungkin. Dan insya Allah pada malam hari ini, mudah-mudahan kita termasuk syakiran wa abidan, karena telah menggunakan nikmat Allah agar senantiasa bersama-sama belajar, menambah ilmu, yang senantiasa insya Allah dalam riwayat hadis Rasulullah, itu mudah-mudahan tidak mengurangi fadilah dari ngaji kita pada malam hari ini. Ayat ini telah hadir 70.000 malaikat di tengah-tengah kita, yang yastaghfirunallah, memohonkan ampun kepada Allah, karena kita telah berada di majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pada malam hari ini menjadi ngaji kitab ini menjadi bagian dari cara kita untuk senantiasa menambah ketaatan kepada Allah, menambah wawasan, menambah ilmu, dan yang tak kalah pentingnya mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah ini adalah malam pertama yang kemudian kita akan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana insya Allah ini adalah kitab yang sangat ma'ruf di lembaga-lembaga atau bahkan majelis-majelis taklim atau di pesantren atau di kalangan para ulama. Tentu kitab ini pun juga sangat ma'ruf, yakni kitab Ta'limul Muta'allim, yang taklifnya atau pengarangnya adalah Al-Alamah Hafidhahullah, yakni Syekh Imam Az-Zanuji rahimahullah. Dan beberapa kitab yang Al-Fakir baca tentang Al-Imam Burhanuddin Al-Islam, ada yang menyebutkan Burhanuddin, ada yang Burhanul Islam, dan semuanya itu adalah sama, yang diberikan lakab kepada beliau sebagai orang yang faqih, sebagai orang yang alim, yang senantiasa ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebelum kita mulai, mari kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ridhonya, memohon pertolongannya, agar senantiasa kita semua, keluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dijaga dari bala bahaya dan bala, dan senantiasa kita terus semakin taat kepada Allah, dan juga diberikan keturunan anak-anak yang solih dan solihah. Mari kita tawassul kepada Allah, anbiya, wasyuhada, warusul, wal ulama, wassalihin, dan tentu kita juga memohon kepada Allah agar senantiasa sebelum kita ngaji kitab Ta'limul Muta'allim ini, maka Hadratus Syekh Imam Az-Zanuji rahimahullah itu senantiasa ridha akan tulisan-tulisannya yang nanti kita pahami bersama, dan kita menjadi murid yang senantiasa tahu berterima kasih dengan cara mendoakan kepada gurunya. Ala hadiniyah wa kulliyanatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita sebelum ngaji kitabnya, sebelum kita masuk pada kitab,
tentu kita juga harus tahu ya bagaimana profil dari Hadratul Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji, bagaimana profil beliau yang nanti kita pahami bersama supaya nanti kita tahu siapa itu sih Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji itu. Maka di dalam beberapa literasi atau literatur yang Al-Fakir baca, di antara hal penting yang harus kita tahu juga adalah biografi dari pengarang kitab ini. Nah, beliau adalah Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah. Beliau adalah pengarang dari kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqut Ta'allum, yang mana beliau juga ma'ruf dengan nama Burhanuddin Az-Zarnuji. Jadi di kalangan para ulama itu banyak istilah-istilah atau lakop-lakop yang diberikan kepada orang yang alim karena alimnya terhadap ilmunya, yang kemudian murid-muridnya pun juga memberikan lakop dengan istilah-istilah yang baik. Makanya sangat penting kita sebagai orang tua itu senantiasa memanggil anak-anak kita itu dengan panggilan yang baik. Memanggil anak-anak kita atau siapapun itu dengan panggilan yang baik. Karena kenapa? Karena panggilan itu adalah doa. Kalau kita lihat itu ada beberapa riwayat, kalau tidak khilaf itu adalah Imam Ahmad ketika beliau masih kecil. Jadi sang ibu tercinta itu senantiasa ketika namanya anak kecil banyak tingkah gitu kan. Jadi banyak hal yang kadang-kadang bikin kita marah mungkin gitu ya, atau mungkin nanti bikin kita kesel gitu kan, tapi kadang-kadang juga bikin kita tertawa gitu. Nah, maka suatu ketika ibunda Imam Ahmad itu ketika sang putra itu melakukan tindakan-tindakan, maka bukan marah, tapi beliau malah mengatakan, pindah, kamu nanti akan menjadi ulama besar. Jadi senantiasa diikuti dengan doa. Walaupun dalam kondisi marah, itu tetap doa yang dilontarkan oleh sang bunda. Nah, tentu ini tidak mudah ya, tapi insya Allah kita bisa dengan cara melatih diri kita, agar ketika kita menghadapi anak-anak kita, itu senantiasa dengan panggilan yang baik, doa yang baik, dan tentu tidak dalam keadaan emosi. Nah, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau itu nusibah ila Zarnuj, wa hiya baldatun min biladi mawar an-nahri. Jadi Imam Az-Zarnuji ini adalah seorang ulama besar, ahli fikih dan sufi ya. Makanya kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah bagian dari tasawuf, bagaimana seorang murid dan guru juga dalam belajarnya. Nah, tadi coba kami baca itu di dalam kitab Al-A'lam yang dikarang oleh Khairuddin Az-Zikr, yang beliau mengatakan nusibah ila Zarnuj. Jadi beliau itu dinisbatkan kepada Zarnuj gitu. Nah, mungkin kalau di kitab itu tidak ada, Ustaz gitu. Kami coba mencari literasi-literasi tambahan, sebenarnya siapa sih Imam Az-Zarnuji di situ. Nah, nusibah ila Zarnuj, jadi beliau itu dinisbatkan kepada suatu daerah ya, sama seperti Imam Al-Bukhari dari Bukhara dan kampung Bukhari dan seterusnya. Wahiyah baldatun min biladi mawar an-nahr. Jadi Zarnuj itu adalah sebuah negeri yang atau disebut dengan mawar an-nahr, yaitu di bawah, di belakang sungai ya, yang kemudian ini dinisbatkan kepada namanya. Adapun beliau wafat ya, beliau wafatnya itu tuwfiya Burhanuddin Az-Zarnuji sanata 30 wa 90 wa 500. Jadi Imam Az-Zarnuji rahimahullah ini wafat yakni pada tahun 593 Hijriah. Sanata 30 wa 90 wa 500, yaitu wafat pada tahun 593 Hijriah. Dan ini bisa kita baca di dalam kitab Al-Fawaid ya, Al-Bahiyah fi Tarajim Al-Hanafiyah, yang di situ dikarang oleh Al-Alamah Hafidhullah Abdul Hayy Al-Laknawi ya. Dan Imam Az-Zarnuji itu background-nya itu adalah Hanafi ya. Jadi beliau fikihnya itu bermadhab Hanafi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sehingga beliau dikenal dengan kana min fuqaha'il Hanafiyah. Jadi Imam Az-Zarnuji itu dikenal dengan ahli fikih atau ulama fikih dari kalangan madhab Hanafi. Jadi beliau itu ma'rufnya di kalangan ulama itu fuqaha wa ahli tasawuf. Jadi beliau dikenalnya di kalangan ulama pada masa hidupnya beliau itu seperti itu. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita itu kita antarkan mereka untuk menjadi orang-orang soleh, kita antarkan mereka untuk menjadi seorang ulama yang kemudian nanti akan menjadi tokoh rujukan umat pada zamannya, insya Allah. Maka tentu kita sebagai orang tua dari anak-anak kita juga harus belajar bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan ini masuk dalam bagian nanti kita kan sebagai orang tua itu adalah guru biologis anak-anak kita, atau yang menjadi guru itu adalah guru dari anak-anak atau murid-muridnya. Maka tentu kita harus belajar bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan insya Allah di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini kita akan belajar bersama, kita akan kaji bersama bagaimana nanti kita memposisikan diri sebagai seorang guru
memposisikan sebagai orang tua, dan bahkan kita memposisikan sebagai sahabat. Jadi fungsi kita itu harus kapan kita menjadi guru bagi anak-anak kita, kapan kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita atau murid kita, dan bagaimana kita nanti memposisikan diri sebagai sahabat, sehingga kita akrab dengan mereka, akrab dengan anak-anak kita. Karena itu penting. Gitu. Jangan sampai sedikit-sedikit kita membentak anak kita, atau bahkan naudzubillah min dzalik, dari pengalaman-pengalaman ketika dulu kami di Kairo gitu ya. Jadi sering mengatakan kata waihak gitu ya. Nah, jadi kalau bahasa kasarnya waihak itu bangsat gitu. Jadi itu bahaya itu kan. Makanya mudah-mudahan kita nanti diberikan kekuatan dan kesabaran agar senantiasa kita bisa mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang soleh. Baik, kita lanjut. Wa akhadhal fiqh an syaikhihi Fakhril Islam Ali bin Muhammad Al-Bardawi. Jadi beliau ini min fuqahil Hanafiyah, yaitu adalah ulama fikih dari kalangan mazhab Hanafi, yang mana beliau itu berguru kepada ulama besar mazhab Hanafi. Siapakah beliau? Wa akhadhal fiqh an syaikhihi. Jadi beliau mengambil atau belajar ilmu fikih dari guru besar mazhab Hanafi, yang beliau adalah Fakhrul Islam. Jadi nama guru beliau itu adalah Fakhrul Islam Ali bin Muhammad Al-Bardawi, yaitu Ali bin Muhammad Al-Bardawi. Dan ini sangat ma'ruf di kalangan para ulama itu, yang dimana dalam kitab Tabaqat Al-Hanafiyah, di dalam kitab Tabaqat Al-Hanafiyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abi Al-Wafa. Dan kita sebagai orang yang insya Allah akan mengkaji kitab ini, tentu sangat penting untuk tahu profil, ya, walaupun tidak panjang, tapi setidaknya kita tahu profil dari pengarang kitab, supaya kita kenal walaupun kita tidak pernah berjumpa. Kalau dalam bahasa Hadratus Syekh Profesor Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim, dulu ketika kami belajar bersama beliau di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar, Jami Al-Azhar, maka beliau menyampaikan ketika kita seolah-olah gitu kan, seolah-olah kita ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka senantiasa kita murajaah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika ingin kita seolah-olah bersama dengan Imam Bukhari, maka kita juga menghadirkan kitab Imam Bukhari di rumah kita. Ketika seolah-olah kita ingin bersama dengan ulama-ulama besar, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli berbagai macam ilmu agama, maka belilah kitabnya dan kemudian ditaruhlah di rumah dan dibaca, maka kata beliau itu seolah-olah kita telah bersama dengan para ulama. Nah, insya Allah, makanya panjenengan bisa membeli kalau memang nanti belum punya, yaitu adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Insya Allah ini menjadi bagian cara kita agar senantiasa kita seolah-olah terus bersama para ulama dengan cara menghadirkan kitabnya di rumah kita. Nah, maka kenapa beliau itu membuat kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum? Nah, ini penting. Ya. Ini di zaman beliau, bahkan di zaman hari ini juga relevan kalau kita kaji gitu kan. Bagaimana beliau, Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah, mengarang kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum ini, karena beliau pada saat itu berkata, ya, kita bisa lihat di dalam kitabnya nanti, ya. Nanti di Muqaddimah tetap kita baca bareng-bareng, karena ngajinya kita dari awal sampai akhir insya Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kenapa beliau itu mengarang kitab Ta'limul Muta'allim, yakni beliau di dalam bait kitabnya itu mengatakan, ra'aitu katsiran minal muta'allimina fi zamanina yukhti'una tariqat ta'allum fala yasiluna ila maqsudihim. Nah, kalau kita lihat, maka inilah salah satu di mana walaupun pintar, tapi dia selalu banyak tingkah yang kemudian merugikan banyak orang. Artinya fungsi akalnya tidak sebagaimana yang seharusnya gitu kan. Nah, karena kenapa? Bisa jadi ketika cara belajarnya salah gitu. Nah, makanya Hadratus Syekh Al-Imam Hafidhahullah Imam Az-Zarnuji, beliau itu sampai membuat kitab yang namanya Ta'limul Muta'allim ini. Nah, kata beliau, ra'aitu katsiran muta'allimin. Ra'aitu, saya telah melihat, mengamati katsiran minal muta'allimina, yakni banyak dari kalangan penuntut ilmu di zaman beliau. Nah, ini di zaman beliau, ya. Jadi di zaman beliau, di mana beliau masih hidup, di saat menulis ini, maka beliau terdetik hatinya untuk menulis. Makanya ada istilah yang ma'ruf itu, kalau belajar tanpa guru, gurunya adalah setan, gitu ya. Katanya begitu. Jadi di ma'ruf di kalangan para pelajar biasanya kalau belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Naudzubillah min dzalik. Karena kenapa? Bisa jadi kita mikir-mikir sendiri, menyimpul-nyimpulkan sendiri, yang kemudian bisa jadi salah, tidak sesuai dengan apa yang kemudian ditujukan atau maksud dari pengarang itu. Makanya pentingnya kita berguru atau memiliki musyrif yang benar atau manhaj yang benar.
atau kalau bahasa ulamanya disebut dengan sahih fil musyrif wa sahih fil manhaj. Nah, yukhti'una tariqat ta'allum. Jadi karena beliau ketika itu melihat banyak para penuntut ilmu itu salah dalam menempuh jalan menuntut ilmu. Fala yasinu ila maksudihim. Sehingga karena salahnya tadi dalam menuntut ilmunya tadi, jalan menuntut ilmunya tadi itu, fala yasiluna ila maksudihim, maka mereka itu tidak sampai pada tujuan yang seharusnya mereka raih. Jadi karena bahasanya mungkin disorientasi. Nah, makanya nanti Imam Az-Zarnuji rahimahullah betul-betul menekankan bagaimana tentang niat menuntut ilmu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bagaimana Imam Az-Zarnuji itu dikenal di kalangan ulama gitu kan. Dan bagaimana kitab Ta'limul Muta'allim ini di tengah-tengah ulama atau di tengah-tengah murid-murid beliau atau pandangan para ulama tentang kitab beliau yang disebut dengan Ta'limul Muta'allim atau yang diberi nama Ta'limul Muta'allim. Nah, kami coba mencari dan mempelajari bagaimana dari kalangan ulama ya, yang kemudian menilai dari tentang kitab ini, maka di antaranya itu adalah ada Al-Imam Hafidhahullah Abdul Fattah Abu Ghuddah ya, yang beliau menuliskan di dalam kitabnya Is'af Al-Mubti'ina. Jadi beliau mengatakan kitabuhu min ajalli ma ullifa fi adabi talibil ilmi. Beliau Al-Imam Abdul Fattah menyampaikan kitab Ta'limul Muta'allim, kitabuhu, kitabnya Imam Az-Zarnuji rahimahullah, kedudukannya atau pandangannya para ulama itu min ajalli, yaitu merupakan termasuk dari karya yang paling agung. Ma ullifah, yang pernah ditulis fi adabi talibil ilmi, yang pernah ditulis tentang adab penuntut ilmu. Nah, ini penting. Kita sebagai orang tua atau bahkan sebagai seorang guru ketika memondokkan anak-anak kita di pesantren, maka tentu ada norma-norma atau adab-adab komunikasi kita dengan anak kita, adab komunikasi dengan mungkin ustadznya, adab komunikasi kita dengan pihak-pihak pesantren atau pihak-pihak terkait. Tentu kita harus peduli terhadap cara atau adab berkomunikasi. Supaya apa? Supaya kita itu baik dan bersama-sama mendidik anak-anak kita. Tidak boleh kita pasrah bongkoan gitu ya. Jadi kita harus bareng-bareng gitu. Ketika kita menyekolahkan di sekolah umum, ya kita harus bareng-bareng kerjasama antara orang tua dan guru. Ketika kita memondokkan anak-anak kita di pondok, maka kita harus bareng-bareng dengan ustadz untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh atau yang kita dambakan. Dan ini ada adabnya nanti, bagaimana nanti ketika kita, anak-anak kita. Kalau pernah kami baca di dalam kitab itu, yang beliau itu adalah Min Sultanil Auliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau itu pernah menyampaikan bahwasanya banyak anak itu tidak mendapatkan barokah ilmu karena disebabkan oleh orang tua. Karena orang tua terkadang tidak memahami bagaimana seharusnya menjadi orang tua ketika bekerja sama dengan pihak lembaga. Dan kata beliau, di antara kaulnya beliau itu mengatakan bahwasanya kita memiliki don yang buruk saja kepada guru, maka Allah akan putus rahmatnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus senantiasa husnudzon kepada guru dari anak-anak kita atau pihak lembaga yang telah mengelola. Karena kenapa? Karena kita tentu sangat dibantu oleh guru-guru atau oleh lembaga yang kemudian bersama kita sebagai orang tua untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan soleh. Makanya tidak heran kalau ada santri, siswa hebat, itu karena dua hal. Karena gurunya juga hebat dan juga orang tuanya hebat. Hebat dalam arti idroksilabilahnya atau memohonnya kepada Allah atau takarubnya kepada Allah, dan juga hebat dalam mendidik anak-anaknya. Jadi kalau siswa atau murid itu akan hebat manakala gurunya hebat dan juga manakala orang tuanya hebat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk guru atau orang tua yang hebat sehingga kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, solih, yang luar biasa kelak akan menjadi tokoh rujukan umat yang kemudian dari sanalah cahaya ilmu Allah akan memancarkan melalui anak-anak kita insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari profil yang kemudian kita pahami, Imam Az-Zarnuji ini adalah seorang ulama yang sangat kompeten, okay? Yang sangat luar biasa. Beliau juga dikenal dengan seorang murabbi ruhi, yaitu sebagai pendidik ruhani yang memahami bahwasanya ini yang penting. Okay? Kata beliau, ilmu tanpa adab itu akan menuju kehancuran, dan ilmu tanpa niat itu akan menuju kesesatan, dan ilmu tanpa Allah itu menuju kehambaan hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu satu sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zarnuji mengatakan lam yakun al-Imam Az-Zarnuji mujarrad alimin nadhari.
Jadi Imam Az-Zanuji itu tidak hanya sekedar pintar teori, tapi beliau merupakan balkana murabbiyan, tetapi beliau itu juga adalah pendidik ruhiyan, yaitu adalah pendidik ruhiyah, ruhani, adraka annah, yang merupakan beliau memahami bahwasanya al-ilmah bila adabin halak. Jadi ilmu tanpa adab maka itu akan membawa kepada kehancuran, halak. Ini saking pentingnya adab. Jadi ilmu tanpa adab maka halak. Al-ilma bila bi annal ilma bila adabin halak. Ilmu tanpa diiringi dengan adab yang benar, maka itu akan menuju kepada kehancuran. Wal ilma bila niyatin dhalal. Dan ilmu tanpa niat yang baik, maka dhalal, itu akan menyesatkan. Wal ilma bila Allah, dan ilmu tanpa menghadirkan Allah, farawul haya, maka hidupnya akan hampa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mencoba untuk mengambil tema, kenapa sih sekarang itu banyak orang pintar tapi malah hidupnya tidak tenang, malah hidupnya semakin berantakan, apa sih sebabnya? Dan ini insya Allah menjadi tema yang sangat penting untuk kita kaji bersama, yang nanti akan kita tampilkan kitabnya dari muqaddimah sampai akhir insya Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah. Insya Allah itu sebagai prolog dari profil Imam Burhanul Islam atau Al-Imam Burhanuddin Az-Zanuji rahimahullah. Fadhal Ustaz Hans, barangkali ada hal yang perlu disampaikan. Mohon izin sebelumnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Seperti yang terlampir atau yang ada di layar para jamaah sekalian, insya Allah berikut ini adalah program kami pembangunan Masjid Dar Al-Mustafa, masjidnya para penghafal Quran. Disinilah lahir para santri penghafal Quran melalui wasilah Masjid Dar Al-Mustafa. Para santri di sini sangat semangat dalam menghafal Al-Quran, namun mereka terkendala bangunan masjid yang belum layak. Maka kami mengajak jamaah sekalian yang ingin berkontribusi untuk mensupport para santri bisa melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7262014953 atas nama Masjid Dar Al-Mustafa. Jika sudah, bisa mengkonfirmasi di nomor yang ada berikut ini: 08222 9589 745. Saya ulangi sekali lagi. Insya Allah berikut ini yang sudah ada yang sudah tertera di layar panjenengan semua adalah program pembangunan Masjid Dar Al-Mustafa, masjidnya para santri penghafal Quran. Disinilah lahirnya para santri penghafal Quran melalui wasilah Masjid Dar Al-Mustafa. Para santri di sini sangat semangat dalam menghafal Al-Quran, namun mereka terkendala dalam pembangunan yang belum layak. Maka kami mengajak para jamaah sekalian yang ingin berkontribusi untuk mensupport para santri bisa melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7262014953 atas nama Masjid Dar Al-Mustafa. Jika sudah, bisa mengkonfirmasi di nomor yang ada berikut ini: 08222 9589 745. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada jamaah sekalian yang telah berkontribusi dalam mensupport para santri penghafal Quran melalui wasilah pembangunan Masjid Dar Al-Mustafa ini. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya, melancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari berbagai malapetaka dan bencana. Amin amin ya robbal alamin. Demikian informasi dari kami. Insya Allah kajian bisa dilanjutkan kembali. Monggo Ustaz Yasmi. Terima kasih Ustaz Hans. Nah, insya Allah kita masuk pada kitab yang insya Allah kita mulai dari muqaddimah supaya nanti kita bisa pelan-pelan, karena memang mengaji kitab itu tidak bisa banter-banter gitu. Jadi harus kita amati kalimat per kalimat, kata per kata, sehingga kita bisa marem, kita bisa paham, dan tidak hanya sekedar paham, tentu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kitab ini kita masuk Ta'limul Muta'allim Ikut Ta'allum Al-Imam Ta'lif Al-Imam Burhanul Islam Az-Zanuji rahimahullah. Nah, di sini kita akan belajar di halaman khususnya yang halaman 3 insyaallah. Ya, muqaddimah. Kita akan belajar bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dalam belajar ini. Di dalam muqaddimah ini penting untuk kita pahami bersama supaya nanti muqaddimahnya itu ada dua, dari muqaddimah percetakan ya, dan juga muqaddimah dari penulis nantinya. Karena di dalam muqaddimah, di dalam kitab-kitab para ulama biasanya itu akan menjadi bagian dari cara supaya nanti kita paham nanti kitabnya nanti ini kenapa dan bagaimana begitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahil alimil ladzi khalaqana wa 'allamana wa lam yatrukna sudan wa an'ama 'alaina
bini'matil wujudi thumma bini'matil imani wal ma'rifati wal huda wa akramana bir rasulil muallimi Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa a'azzana bi sahabatihi at-tayyibina al-arifina ahli sadadi wal rasyadi wal fida ridwanullahi alaihim wa ala man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Nah, alhamdulillahil alimil ladzi khalaqana wa 'allamana wa lam yatrukna sudan. Alhamdulillahil alimil ladzi, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-alim, yang maha mengetahui, alladzi khalaqana, yang menciptakan kita, wa 'allamana, dan yang mengajarkan kita, wa lam yatrukna sudan, dan tidak meninggalkan kita dalam keadaan sia-sia. Wa an'ama 'alaina bi ni'matil wujudi, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan an'ama 'alaina, melimpahkan nikmat bi ni'matil wujudi, akan keberadaannya kepada kita, thumma bi ni'matil iman, dan juga beliau limpahkan kepada kita nikmat iman, wal ma'rifati, dan juga nikmat pengetahuan, wal huda, dan juga nikmat petunjuk. Wa akramana bir rasulil muallim, dan Allah juga menjadikan kita mulia bir rasulil muallim, yakni bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muallim, sebagai pendidik. Rasulullah merupakan pendidik yang sangat luar biasa, yang dibimbing langsung oleh Allah untuk mendidik para sahabat atau orang-orang di sekitar beliau. Makanya ada buku yang di situ, kitab ya, yang berjudul Ar-Rijal Haula Rasul, bagaimana para sahabat atau orang-orang di sekitar Rasul yang langsung belajar dengan Rasul, luar biasa di dalam kisah itu. Dan juga ada As-Sahabiyat Haula Rasul, dan juga ada buku perempuan-perempuan di kalangan ketika Rasulullah SAW. Jadi ada kitab itu, Ar-Rijalu Haula Rasul, As-Sahabiyat Haula Rasul. Bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat dengan wahyu Allah, yang kemudian para sahabat bisa menjadi orang-orang yang luar biasa, mengikuti apa yang benar-benar tunduk ya, khudu atau tunduk. Nah, bagaimana kita itu tunduk kepada guru kita ketika guru kita sudah tahu, maka itu adalah bagian dari cara bagaimana Rasulullah dulu juga mengajarkan kepada para sahabat ini. Al-Muallim. Jadi bi Rasulil Muallim. Jadi beliau itu sebagai seorang rasul atau utusan Allah, dan juga sebagai pendidiknya. Yang mana ketika itu adalah mendidik para sahabat. Muhammad al-Mustafa, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa, yang terpilih. Wa azzana bi sahabatihi, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan padanya sallallahu alaihi wasallam. Wa a'azzana bi sahabatihi, dan juga memuliakan kita bi sahabatihi, dengan para sahabat beliau. At-tayyibin al-arifin, at-tayyibin, para sahabatnya yang baik, al-arifin, dan memiliki pengetahuan yang sangat mendalam. Wa ahli sadadi, dan juga ahli kebenaran, war rasyadi, dan petunjuk, wal fida, dan pengorbanan, ridwanullah alaihim, semoga keridhaan Allah atas mereka. Kita lihat di sini ada kalimat ahli sadad. Okay. Di sini ada kalimat ahli sadad. Jadi ahli kebenaran. Mudah-mudahan kita itu biasanya sering berdoa, Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa talamidana wa tullabana wa talibatina wa masyaikhina wa masyayikhina min ahlil khair wa min ahlil ilmi, dan seterusnya. Maka kita sebagai orang tua atau sebagai guru yang menjadi guru atau apapun, maka kita senantiasa harus mendoakan orang-orang yang paling kita cintai dan orang-orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, entah itu guru-guru dari anak-anak kita, dan kita doakan mereka supaya kita bisa menjadi ahli khair atau ahli sadat, warasyad, dan juga petunjuk. Mudah-mudahan kalau bukan laulan hadanallah, kalau bukan karena petunjuk Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, ya bisa jadi kita pada malam hari ini tidak bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Wal fida, dan juga pengorbanan. Nah, tentu pengorbanan ini sangat harus kita upayakan untuk anak-anak kita. Bukan hanya sekedar pengorbanan perasaan, tidak gitu, tapi juga dalam menuntut ilmu itu ada hal yang juga harus disiapkan bekalnya, yaitu adalah berupa zakaun wa khirsun, dan seterusnya, yaitu juga termasuk adalah mal, dan itu termasuk juga hartanya gitu kan. Maka banyak cara sebenarnya kita itu dalam membiayai anak-anak kita. Kadang-kadang tidak harus lewat kita sebagai orang tua, terkadang juga lewat dari orang-orang baik yang ada di sekitar kita, untuk memberikan kontribusi kepada lembaga, wasilahnya banyak itu.
Nah, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik amma ba'du. Dan ini adalah di awal bab nih, yang kemudian harus kita pahami bersama dari mukadimah ini. Kita lanjut satu paragraf lagi, gitu, karena waktunya juga sudah lumayan malam. Inna qadhiyat at-tarbiyati, yaitu kelewatan itu harus inna qadhiyat at-tarbiyati wat ta'limi fil biladil islamiyati min kubral qadaya wa min adhaimil muhimmati fahiya mas'alatun qa'imatun bidzatiha li'anna ummatal islami ummatun khassatun fi tabi'atiha wa manhajiha wa ahdafiha ummatun dzatu mabda'in wa aqidatin wa risalatin wa da'watin wa jihadin yajibu an takuna tarbiyatu wat ta'limu khadi'aini limabadi'il ummati wa aqidatiha wa risalatiha wa da'watiha wa kullu tarbiyatin aw ta'limin la tahmilu dhalika wa la tatadammanuhu fahiya khiyanatun lil ummati wa ghadrun bithimmati. Masya Allah, kalau kita lihat ini muqaddimah sangat luar biasa nggih maknanya, yang hari ini sepertinya mulai terkikis di kalangan kaum muslimin yang seharusnya dilakukan di dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, coba kita kaji kata demi kata nggih. Inna qadhiyatat tarbiyati wat ta'lim. Inna qadhiyatat tarbiyati wat ta'lim, sesungguhnya qadhiyatat tarbiyati wat ta'lim, permasalahan tentang pendidikan, wat ta'lim dan pengajaran, fil biladil islamiyati, di negeri-negeri Islam, min kubrol qadaya, Masya Allah, termasuk masalah al-qadaya, kubrol qadaya, termasuk masalah yang besar, wa min adhaimil muhimmat, dan menjadi tugas yang agung bagi kita. Masya Allah. Jadi ini permasalahan yang terjadi itu di berbagai macam, di berbagai negeri-negeri kaum muslim, tentang permasalahan pendidikan dan pengajaran. Itu tidak hanya di Indonesia ternyata itu, tapi ternyata di negeri-negeri kaum muslimin juga menjadi banyak muncul permasalahan-permasalahan tentang pendidikan yang kemudian adabnya, suluknya, kalau kita lihat yang beredar beberapa bulan yang lalu, bagaimana orang tua melaporkan gurunya karena bla 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 gitu. Nah, kalau dulu pendidikan di masa dahulu, bahkan orang tua kita itu mengatakan, nggak apa-apa Pak Yai, nggak apa-apa Ustadz, anak saya itu dipukul kalau memang salah gitu. Jadi ridha gitu kan. Sehingga ketika pulang-pulang itu betul-betul menjadi orang yang berpengaruh. Karena kenapa? Ridha apapun dilakukan oleh gurunya. Karena pada dasarnya insya Allah guru itu pasti tidak akan pernah memberikan atau mendidik, ini kalau orang yang berjiwa guru, tidak akan pernah dan tidak mungkin mendidik murid-muridnya atau santri-santrinya ke jalan yang salah. Dan pasti guru itu sudah berusaha untuk sabar gitu kan. Berusaha untuk sabar dalam mendidik, namun kadangkala sifat manusiawinya, yaitu kadangkala marah, atau bahkan naudzubillah kadang-kadang sampai ada yang mukul, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk begitu. Tapi itu manusiawi, tapi bukan berarti itu benar salah gitu. Karena kalau mendidik dengan cara pukulan hari ini sudah bukan zamannya gitu. Kalau dulu di masa dahulu, di masa panjenengan masih kecil atau masih ini, insya Allah mungkin dipukul nggak ada masalah gitu. Karena kenapa? Orang tua ridho dan kita juga ridho sebagai muridnya. Tapi kalau hari ini langsung kena pasal gitu. Dan inilah yang kadang-kadang menjauhkan barokah ilmu seorang siswa. Ya kadang-kadang menjauhkan barokah ilmu orang tua kepada anaknya, ya ini karena sebab kurangnya ridho orang tua dalam menyerahkan pendidikannya kepada gurunya atau lembaga. Tapi yang pasti bukan berarti membenarkan dalam memukul, tidak, itu tentu salah. Karena kenapa? Sebisa mungkin kalau bahasa yang paling tepat itu kan kita menyadarkan anak-anak kita supaya sadar akan hal yang harus mereka lakukan, yang mana itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Nah, jadi ternyata masalah pendidikan dan pengajaran itu meluas di berbagai negeri-negeri kaum muslimin, begitu. Fahiyya mas'alatun qa'imatun bidzatiha. Dan ini adalah masalah fahiyya mas'alatun qa'imatun bidzatiha, dan ini adalah masalah yang berdiri sendiri dengan zatnya, karena masalah itu tidak akan pernah bisa kita hindari dalam dunia pendidikan, dalam dunia pembelajaran, itu pasti ada gitu kan. Li'anna ummatal Islam, karena sesungguhnya umat Islam itu adalah ummatun khassatun fi tabi'atiha. Karena umat Islam itu adalah umat yang khusus, umat yang istimewa
di sisi Allah, di sisi Rasulullah, fi tabi'atiha wa manhajiha wa ahdafiha. Khususnya di dalam sifatnya, karena kita mendidik anak-anak kita dari rahim yang berbeda. Kadang-kadang kita mendidik anak-anak kita dalam yang satu rahim, kadang-kadang kita juga pun kewalahan, gitu. Apalagi mendidik anak-anak yang dari berbagai macam atau dari berbagai rahim ibu yang melahirkan, gitu. Nah, tentu butuh kesabaran. Wa manhajiha, dan juga metodenya, gitu kan. Jadi metodenya harus benar. Sahih fil manhaj, gitu kan, sebagaimana tadi kami sampaikan, dalam mendidik anak itu sahih fil manhaj, jadi metodenya harus benar, was sahih fil musyrif, dan juga gurunya juga benar, gitu. Artinya benar-benar memiliki jiwa seorang guru pendidik, bukan preman. Naudzubillah min dzalik. Nah, wa ahdafiha, dan juga tujuannya. Tentu tujuan-tujuan pendidikan atau pembelajaran dari setiap mata pelajaran memiliki tujuan-tujuan yang sangat penting, yang harus betul-betul tidak lepas dari akidah Islam. Nah, sebagaimana ummatun dzatu mabda'in. Karena kenapa? Umat Rasulullah itu memiliki mabda' atau ideologi atau kalau bahasa umumnya itu prinsip, gitu ya. Wa aqidatin, dan akidah. Wa risalatin, dan juga risalah, wa da'watin, dan juga dakwah, wa jihadin, dan jihad, gitu. Yajibu an takuna tarbiyatu wa ta'lim, maka wajib hukumnya apa itu? Pendidikan dan pengajaran khadi'aini, yaitu wajib tunduk. Jadi at-tarbiyatu wa ta'lim khadi'aini, pendidikan dan pelajaran khadi'aini, harus tunduk lima badi'il ummah, terhadap prinsip-prinsip atau umat mabda, ya. Wa aqidatiha, dan juga harus tunduk pada akidah Islam, mabda Islam. Wa risalatiha, dan tentu yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa da'watiha, dan juga dalam dakwah umat tersebut. Jadi, wa kullu tarbiyatin au ta'limin, dan setiap pendidikan dan pembelajaran, la tahmilu dzalika, yang tidak menjadikan atau tidak mengandung dan tidak memasukkan hal itu, wala tatadammanuhu, dan tidak menjadikan mabadi, akidah, warisalah, wa da'wah, dan tidak menjadikan itu atau tidak memasukkan itu dalam pengajaran, maka kata beliau, fahiya khiyanatun lil ummah, maka guru itu atau pendidik itu menjadi pengkhianat terhadap umat. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita, maka harus senantiasa lima badil ummah, yaitu mabda'in wa aqidatin wa risalatin wa da'watin wa jihadin. Jadi ini harus dimasukkan dalam pembelajaran, di dalam proses kegiatan belajar mengajar atau dalam talaki. Jadi akidah itu harus menjadi hal yang harus dimasukkan. Karena kenapa kata beliau? Antakuna tarbiyat wa ta'lim khadi'aini. Jadi pendidikan dan pengajaran itu harus tunduk kepada apa? Lima badil ummah, kepada prinsip-prinsip umat atau ideologi umat, yaitu adalah Islam. Wa aqidatiha, dan juga akidahnya Islam. Wa risalatiha, dan juga harus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa da'watiha, dan juga dalam mengajak kepada kebenaran dan dakwahnya. Wa kullu tarbiyatin au ta'limin, ini yang perlu dicatat oleh kita semuanya. Semua pendidikan au ta'limin dan pengajaran, la tahmilu dzalika, tidak memasukkan prinsip-prinsip di atas itu, mulai dari akidah, risalah, dakwah, jihad, dan seterusnya. Wala tadamanahu, dan tidak memasukkan dalam penjelasan atau pembelajaran, fahiya khiyanatun lil ummah, maka pendidik itu termasuk pendidik yang berkhianat terhadap umat. Naudzubillah min dzalik. Wa adzarun bidzimmati, dan menjadi orang yang adzarun bidzimmah, penipu bidzimmah terhadap amanah. Masya Allah. Jadi ini menjadi perhatian penting, menjadi masalah besar di tengah-tengah pendidikan di negeri-negeri kaum muslimin. Karena kenapa? Karena tidak masuknya dalam pembahasan dalam mengajar itu, yaitu dalam mabda atau akidah Islam, dan juga Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak mendakwahkannya. Maka ini penting bagi kita semua untuk menjadi perhatian, bahwasanya ketika kita mendidik anak kita, mendidik siswa kita, mendidik santri kita, maka prinsip-prinsip akidah, mabda, Al-Quran dan As-Sunnah, dan mendakwahkannya itu senantiasa menjadi hal yang harus disampaikan. Insya Allah begitu, kita masih baru bisa membahas dua paragraf ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya, karena insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kajian kitab kuning atau ta'lim muta'alim, dan insya Allah nanti terus akan berkelanjutan, mudah-mudahan sampai khatam satu kitab ini, nanti insya Allah dilanjutkan dengan kitab yang selanjutnya insya Allah. Mungkin sebelumnya ada hal yang perlu disampaikan, monggo Ustaz Hans, fadhal. Matur nuwun Al-Ustaz Hefni Mubarok MPD. Alhamdulillah telah selesai materi yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Hefni Mubarok MPD. Masya Allah sekali yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa-apa yang sudah dijelaskan beliau tadi. Baik, setelah ini ada sesi tanya jawab. Namun sebelum itu ada sedikit informasi yang perlu kami sampaikan.
Berikut seperti yang tertera di layar para jamaah sekalian adalah gambaran dari kelas para santri penghafal Al-Quran. Mereka sampai saat ini belum memiliki fasilitas yang layak, kelas yang layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Masih menggunakan tempat seadanya. Bagi para jamaah sekalian yang ingin berkontribusi untuk mensupport para santri penghafal Quran, bisa melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening dengan nomor rekening 726-201-4953 atas nama Masjid Dar Al Mustafa. Jika sudah, bisa mengkonfirmasi di nomor yang tertera di bawah ini, 0822-9589-745. Saya ulangi sekali lagi, seperti yang tertera di layar para jamaah sekalian, adalah gambaran dari kelas para santri penghafal Quran. Mereka sampai saat ini belum memiliki fasilitas kelas yang layak untuk digunakan proses belajar mengajar. Masih menggunakan tempat seadanya. Bagi para jamaah sekalian yang ingin berkontribusi untuk mensupport para santri penghafal Quran melalui pembangunan kelas, bisa melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7262014953 atas nama Masjid Dar Al Mustafa. Jika sudah, bisa mengkonfirmasi di nomor yang tertera di sini, 0822-9589-745. Mudah-mudahan bagi jamaah sekalian yang sudah mensupport pembangunan kelas untuk para santri penghafal Quran, semoga diberikan keberkahan dalam aktivitasnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan jalan keluar atas segala macam kesulitan yang dihadapi. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah setelah ini ada sesi pertanyaan yang kita buka di sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Baik, mungkin ada yang langsung mau bertanya, atau bisa menulis di kolom chat ya. Untuk Ustadz Ustazah dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada yang masuk di kolom chat ya. Ada yang bertanya ini dari Bapak atau Ustadz Robani ya. Afwan Ustadz, ridho itu apa atau seperti apa Nji? Karena kami sering menyampaikan ridho-ridho, tapi maksudnya itu seperti apa Nji? Lanjut yang kedua, ada juga pertanyaan dari Bapak atau Ustadz dari Bapak Sujarno ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan kondisi pendidikan atau pengajaran saat ini yang memfokuskan pada hasil, skor atau nilai, dan minim porsi Islam? Jazakumullah khairan. Monggo Ustadz Hefni, mungkin bisa dijawab dari 2 pertanyaan itu. Monggo. Oke, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, jazakumullah para Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perhatian dan konfirmasinya. Pertama, memang benar nggih, kadang kita itu sering mengatakan tapi kadang-kadang kita belum mendalam dalam memaknai atau mengerti atau memahami dari apa yang kita sampaikan gitu. Nah, seperti halnya misalkan takwa gitu kan. Apa sih takwa gitu. Tapi kita sering menyampaikan tentang takwa, tapi kadang-kadang kita tidak tahu makna dalamnya seperti apa itu takwa gitu. Adapun juga ada yang tadi juga tentang ridho gitu kan. Apa sih ridho itu yang sebenarnya gitu kan. Kan kadang-kadang kita itu banyak kita itu mengatakan ridho dan tidak, tapi kita terkadang masih perlu menambah pemahaman tentang ridho itu. Kalau kita melihat, kalau kita sering kan mendengar ridho Allah fi ridhal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain gitu kan. Dan itu ridho Allah juga ada pada ridho kedua orang tua gitu. Nah, ridho yang perlu dipahami oleh kita bersama adalah ar-ridho wa qabulul qalb wal insyirah bih. Jadi yang disebut dengan ridho itu adalah qabul qalb. Jadi hati itu menerima. Jadi hati itu apa istilahnya nggih? Menerima dengan wal insyirah bi, dengan lapang dada gitu kan. Jadi tidak ada grundel lagi gitu kan. Artinya benar-benar apa nggih? Menyampaikan ataupun memberi ataupun apapun ya artinya rela dengan segala halnya. Artinya itu kan menyangkut perasaan nggih, perasaan hati yang menerima dan menyetujui atau tidak gitu kan. Oleh karena itu ridha itu adalah merupakan sikap yang tidak ada penolakan atau keberatan di dalamnya. Jadi itu ridha gitu. Tidak ada keberatan dan penolakan di dalamnya. Artinya menerima, hati kita itu menerima dan berlapang dada dari apa yang telah kita berikan atau apa yang telah kita sampaikan kepada anak kita. Nah, mungkin itu sedikit tentang ridha. Dan yang kedua tentang pertanyaan yang tadi disampaikan, pendidikan dan pengajaran sekarang itu kan memfokuskan pada hasil, nilai, dan minim porsi Islam. Jadi kalau kita melihat ini
terjadi di sekolah-sekolah tertentu mungkin ya, atau bahkan mayoritas sekolah sebagaimana tadi disampaikan oleh di dalam kitab Muqaddimah tadi, menjadi qadhiyat at-tarbiyah wa ta'lim fil bilad al-islamiyah. Ini menjadi permasalahan yang sangat besar di negeri-negeri kaum muslimin tentang pembelajaran. Sebenarnya yang paling penting itu adalah di prosesnya gitu, bukan di hasilnya gitu kan. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan diantaranya yang paling signifikan itu adalah di prosesnya, dan juga butuh kesabaran di dalam prosesnya. Yang tadi disampaikan ya disebut khianat gitu kan. Kalau menyampaikan ilmu Allah yang tidak ada nilai atau bahkan menjauhkannya dari Islam atau hanya sebatas untuk skor dan lain sebagainya, maka tadi disampaikan di sini itu fahiyah khianatul lil ummah, maka ini menjadi pengkhianat terhadap umat gitu kan. Artinya apa? Tidak menyampaikan yang seharusnya disampaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dalam mukadimah tadi sudah jelas sih. Apa wa kullu tarbiyatin aw ta'limin la tahmilu dzalika wa la tatadammanu fahiyah khiyanatun lil ummah. Kalau tidak menjelaskan dalam pendidikan dan pengajaran anak-anak kita, tidak mencantumkan di dalamnya itu tentang lima badil ummah wa akidatiha wa risalatiha wa da'watiha, artinya tentang nilai-nilai Islam atau pembelajaran Islam itu, maka itu menjadi bagian dari khianat terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah begitu nggih. Karena memang zaman hari ini di zaman yang sekarang itu anak-anak kita itu, atau mungkin tidak hanya di daerah panjenengan semua nggih, atau bahkan mungkin kalau tadi disampaikan fil biladil islamiyah min kubral qudaya, dari seluruh negeri-negeri kaum muslimin pun juga mengalami masalah besar terhadap pendidikan dan pengajaran yang tentu karena tidak mencantumkan Islam di dalam mengajarnya, atau bahkan hanya sebatas untuk nilai, atau bahkan hanya sebatas untuk skor dan lain sebagainya. Walaupun tidak dipungkiri skor itu juga menjadi penting sebagai tolak ukur dari ujian gitu, atau juga nanti untuk kadang-kadang karena di zaman kita hari ini juga nilai atau skor itu menjadi bagian dari kelanjutan studi gitu kan. Tapi yang paling menjadi perhatian pentingnya itu bukan di skornya, tapi di saat proses pembelajaran harus memasukkan nilai-nilai atau proses Islam yang luas, supaya anak-anak kita itu mencari ilmu itu senantiasa untuk mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha dengan apa yang telah kita lakukan, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya, itulah tujuan utama yang harus kita niatkan ketika kita melakukan sesuatu, itu semuanya karena Allah dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu. Baik Ustadz, ini mohon izin ada satu lagi pertanyaan ini dari Ibu Nurul ini ya. Izin bertanya mengenai adab, bagaimana batasan adab, karena kita sering melihat adab yang kebablasan sampai dengan seperti menyembah. Pripun Ibu Ustadz? Ya, nah, kalau kita melihat memang lihat adat istiadat yang ada di sekitarnya, kadang-kadang kan sampai menyembah-nyembah atau sampai melebihi dari yang seharusnya gitu kan. Karena kita harus tahu antara al-khaliq wal makhluk gitu nggih. Al-khaliq wal makhluk, atau jangan sampai kita itu kepada makhluk itu melebihi dari kepada al-khaliq. Jadi tentu ada batasan-batasan adab yang kemudian harus diajarkan kepada anak kita. Mulai dari ketika bertemu, bagaimana adab bertemu, salam, salim, sopan, santun, dan yang pasti, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu tidak boleh kita melebihi kapasitas kita melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adab itu ya memiliki batasan yang harus kita lakukan, misalkan di dalam sholat gitu kan. Kadang-kadang orang itu ketika mau ketemu mertua dan mau menghadap kepada Allah, kadang-kadang lebih rapi menghadap mertua dibandingkan menghadap Allah gitu. Ini kadang-kadang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi kalau mau menghadap ke mertua atau bahkan calon mertua, semuanya rapi gitu kan, mecis gitu kan, bahkan pakaian terbaiknya gitu kan. Tapi ketika mau sholat, ketika mau menghadap kepada Allah gitu, kadang-kadang kita itu adabnya ya kurang baik gitu kan. Dan inilah manusia gitu. Nah, oleh karena itu batasan yang harus betul-betul dipahami oleh kita itu tidak boleh melebihi bagaimana kita kepada Allah dan makhluknya. Kalau sampai kita menyembah-nyembah, itu bagian dari khianat gitu ya. Karena kenapa? Itu tidak seharusnya begitu. Inilah kembali lagi kepada tadi yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Imam Az-Zanuji, bahwasanya ketika akidah, ketika Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak lagi dijadikan sebagai masdar atau tidak lagi dijadikan sebagai maraji atau rujukan, maka tentu itu bisa jadi menjadi menghambakan dirinya kepada hamba gitu. Dan itu tidak benar di dalam Islam gitu. Karena kita itu
adalah hamba Allah, bukan hambanya hamba. Gitu. Jadi jangan sampai adab kita itu lebih dominan kepada makhluk daripada kepada Al-Khaliq. Jadi tentu ada batasan-batasan yang tidak boleh melebihi kepada Al-Khaliq. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai sesi tanya jawab pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Amin amin ya robbal alamin. Kita akhiri kajian pada malam hari ini. Terima kasih untuk Al-Mukarram Al-Ustadz Hefni Mubarak MPD, Ustadz Ustazah dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah mengikuti kajian pada malam hari ini sampai selesai. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti